Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aras Laristiana dengan NIM 225221158 dari kelas Akuntansi Syariah 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesenjangan sosial atau ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023. Baiklah, langsung saja. Kesenjangan sosial atau ketimpangan merupakan suatu kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan dalam kehidupan masyarakat. Ketimpangan menjelaskan tentang jurang antara mereka yang kaya atau yang berpendapatan tinggi dengan mereka yang miskin atau yang berpendapatan rendah. Kesenjangan sosial atau ketimpangan dapat dilihat dari naiknya angka kemiskinan dan juga pengangguran di setiap tahunnya. Jika suatu negara sudah didominasi oleh masyarakat yang miskin, maka pendapatan negara sudah pasti sangat rendah. Nah, selanjutnya kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta-merta akibat dari malas bekerja. Terdapat faktor sosial ekonomi yang melatar belakangi situasi ini. Kemudian faktor dari penyebab kemiskinan ini yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Yang keempat, terjadi bencana alam. Dan yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, sekarang bagaimana sih perkembangan ketimpangan di Indonesia pada tahun 2023? Nah, bisa dilihat ya dari grafik tersebut. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini rasio yaitu sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2022 yang sebesar 0,384. Gini rasio perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,409, naik dibanding Gini rasio September 2022 yang sebesar 0,402 dan Gini rasio Maret 2022 yang sebesar 0,403. Gini rasio di perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313, tidak berubah dibanding Gini rasio September 2022 dan turun jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2022 yang sebesar 0,314. Nah, hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,99%, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk di pedesaan, angkanya tercatat sebesar 21,18%, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Selanjutnya yaitu perkembangan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, itu ada grafik dari profil kemiskinan di Indonesia pada periode 2023. Nah, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% terhadap September 2022 dan menurun 0,18% terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 yaitu sebesar 7,29%, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada
Maret 2023 sebesar 12,22% menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36%. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023. Garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp458.000 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp408.522 yaitu atau 74,21% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp141.936.000 atau 25,79%. Lalu pada Maret 2023 rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657.000 atau rumah tangga miskin per bulan. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.